ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakum. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, khususnya pada pagi hari ini kita bisa kembali menjalankan berbagai macam aktivitas dan kewajiban kita yang kita buka dengan sholat subuh secara berjamaah sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat yang ayat ini sebenarnya itu seringkali kita dengar. Bahkan mungkin setiap pekan itu semua khotib yang ada di mimbar-mimbar Jumat itu membacakan ayat ini, ya, yaitu ayat di surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ya, silahkan jika ada bapak-bapak yang membawa mushaf bisa dibuka mushafnya, atau yang membawa gadget ya digital ya, Quran digital, silahkan dibuka Quran digitalnya di surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Nah, ayat ini selain seringkali dibacakan dan juga kita dengar pada setiap Jumat dan dibacakan oleh para khotib dari mimbar-mimbar Jumat, ayat ini juga menjadi salah satu kajian yang masuk dalam kategori ayat-ayat hukum atau salah satu dari ayatul ahkam. Makanya salah satu kitab yang saya bawa ini adalah kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkami minal Quran. Kitab yang mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran yang berisi hukum-hukum yang itu jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak dibanding dari jumlah keseluruhan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu total jumlahnya sekitar 6.000-an ayat. Kalau dulu kita masih kecil itu diajari jumlahnya 6.666. Kalau kita hitung itu enggak pas seperti itu ya. Cuma itu mungkin untuk memudahkan kita menghitungnya. Itu 6.000 sekian lah, 6.300-an sekian. Ya, bukan 6.666. Nah, di antara ayat-ayat itu, dari 6.000 sekian ayat itu ada sejumlah ayat yang masuk kategori ayat-ayat hukum yang mengandung hukum-hukum yang menjadi panduan dalam kita menjalankan syariat Islam ini. Nah, di antara ayat-ayat itu di sini dalam kitab Rawa'i'ul Bayan ini ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu ada sekitar 70 kumpulan ayat ya, yang salah satunya adalah ayat yang akan kita bahas pada pagi ini ya. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya itu yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Kata yusholluna itu menggunakan fiilnya fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu dalam bahasa Arab adalah kata kerja yang mengandung implikasi makna yang terjadi sekarang dan terus menerus. Jadi kalau kita membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada nabi, yusholluna 'alan nabi, itu maknanya adalah senantiasa terus secara terus menerus
itu bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menghabarkan kepada kita sesungguhnya Dia, ya, Allah sendiri, ya, bersama para malaikatnya itu senantiasa sedang secara terus-menerus bersolawat kepada Nabi, ya, tidak terputus-putus, secara terus-menerus bersolawat kepada Nabi. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan hai orang-orang yang beriman yang letaknya itu tidak di depan ayat, mungkin hanya di ayat ini saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, bersolawatlah kalian semuanya alaihi, kepada Nabi, ya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan berilah salam penghormatan oleh kalian dengan salam penghormatan yang sebenar-benarnya. Ini ya, ayat yang ke-56 dari surah Al-Ahzab. Nah, apa makna sholawat itu? Ya, kata sholawat itu aslinya dari kata as-sholah. Ya. As-sholah, sholat, itu maknanya dalam bahasa Arab itu as-sholatu fil lughati maknaha ad-du'a wal istighfaru. Yang disebut dengan sholat itu disebut dengan sholat karena dia itu maknanya aslinya adalah doa dan istighfar. Jadi mengapa kegiatan kita yang 5 kali dalam sehari itu disebut dengan sholat? Karena aktivitas itu salah satu inti daripada aktivitas itu adalah isinya itu berdoa dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan sholat. Karena di situ ada doa, ya, dari awal mulai Al-Fatihah itu isinya doa, dari iftitah bahkan itu doa. Ya. Kemudian Al-Fatihah sendiri isinya juga doa, ada doanya di situ. Selain pujian kepada Allah, juga isinya adalah doa. Kemudian ruku itu adalah zikir pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh kegiatan kita dari awal sampai terakhir itu elemen utamanya adalah doa dan istighfar. Karena itulah kegiatan kita itu disebut dengan sholat. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud menggambarkan apa yang ingin Dia sampaikan dalam ayat ini tentang sholawat kepada Nabi, juga menggunakan diksi sholat, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, Dia bersama para malaikat itu bersolawat, senantiasa bersolawat secara terus menerus, ya, karena menggunakan fi'il mudhari, ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini makna solawat itu aslinya sekali lagi adalah as-sholatu ay ad-du'a'u wal istighfaru. Dan selain doa dan istighfar, kata sholawat juga bisa berarti rahmat. Ya, jadi kalau seseorang bersolawat itu bisa berarti juga memintakan rahmat. Ini misalnya juga digambarkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengucapkan satu kalimat yang isinya itu adalah ada kalimat sholat di situ. Yaitu beliau suatu ketika mendoakan kepada keluarganya Abu Aufa, ya, salah seorang sahabat. Beliau diriwayatkan, ya, dalam satu riwayat itu beliau mengatakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, ya. Allahumma, ya Allah, sholli, mudah-mudahkan engkau berikan rahmatmu ala ali Abi Aufa, yaitu kepada keluarganya Abu Aufa. Ini untuk menunjukkan makna daripada sholawat itu selain doa, istighfar, itu juga memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kalau kita mengatakan kita bersolawat, itu kan ya kita paham sudah. Oh, kita ya membaca, mengucapkan ya Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad dan sejenisnya. Kita memintakan solawat, ya, memintakan rahmat, memintakan makom yang tinggi, memintakan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi pertanyaannya, lantas apa makna Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini para mufasir ya, itu ketika menjelaskan apa makna solawat Allah kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad, itu mereka mengatakan sholatullahi ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi itu ay thana'uhu alaihi indal malaikati, yaitu pujian ya, pengagungan, apresiasi yang Allah sampaikan ya, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Jadi maksud sholawat, Allah bersolawat kepada Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebutkan kelebihan-kelebihan, memuji, mengapresiasi nama Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya. Sholatullahi ta'ala ay thana'uhu alaihi indal malaikah. Ini. Nah, sedangkan sholawatnya para malaikat ya, kepada Nabi Muhammad SAW ay du'auhum lahu, sedangkan sholawatnya para malaikat untuk Nabi Muhammad itu adalah para malaikat senantiasa mendoakan untuk Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu diksi yang kalimatnya sama tapi maknanya bisa berbeda karena subjek pelakunya berbeda-beda. Nah, ini di sini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya dia bersama para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, itu maksudnya adalah solawatnya Allah kepada Nabi itu Allah menyebutkan pujian-pujian Allah untuk Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya, menyebutkan keagungan Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya, sementara para malaikatnya itu memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Nah, lantas apa ya makna sholawat kita kepada Rasulullah SAW ya. Itu maknanya adalah sholawat kita kepada Rasulullah SAW itu maknanya kita juga memintakan kepada Allah ya, rahmat, keagungan, derajat yang tinggi, keberkahan untuk Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dan sejenisnya. Ini. Nah, jadi sekali lagi ayat ini ya, itu menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditegaskan dalam ayat-ayat sucinya yang mendapatkan makom seperti ini, yang disebutkan bahwasanya dia sendiri ya, bersama para malaikatnya itu memberikan atau melakukan sholawat kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan derajat yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an ya, semua panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu tidak pernah menyebut namanya. Ya, sekali lagi ya. Dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad tidak seperti nabi-nabi lainnya, Allah tidak pernah langsung menyebut nama beliau. Misalnya ya,
ketika Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalahnya, itu Allah memanggilnya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, bukan wahai Muhammad, balligh, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, ya, harridil mu'minina 'alal qital, perintahkan orang-orang yang beriman itu untuk berperang di jalan Allah. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin, wahai nabi, maksudnya nabi itu adalah Nabi Muhammad, jahidil kuffar wal munafiqin, berjihadlah kamu, ya, menghadapi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Ya ayyuhan nabiyyu, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah memanggil namanya langsung, senantiasa menggunakan sifat beliau sebagai seorang nabi atau seorang rasul. Memang betul, ya, dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad nama beliau beberapa kali disebutkan, ya, tapi itu bukan dalam bentuk panggilan. Beda kalau Allah Subhanahu wa taala misalnya memanggil Nabi Musa, ya Musa, ya, idrib bi asokal hajar, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah, peganglah kitab itu dengan kekuatan, dengan keteguhan hati. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, wa idz qulna ya Adam uskun anta, wahai Adam, dan seterusnya. Para nabi-nabi ketika Allah Subhanahu wa taala panggil, ya, mereka itu selalu disebut namanya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah langsung menyebut namanya, pasti menggunakan sifat beliau sebagai seorang nabi atau sebagai seorang rasul. Ya ayuhan nabiyyu tadi, ya, ya ayuhar rasulu, tidak pernah ya Muhammad, nggak pernah. Memang ada ayat-ayat tadi yang menyebutkan nama Nabi Muhammad, tapi itu dalam konteks pemberian informasi, misalnya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, dan tidaklah Muhammad itu, ya, itu ketika ayat bercerita tentang Nabi Muhammad, bukan sedang memanggil Nabi Muhammad, bukan dalam konteks menjelaskan Allah memanggil Nabi Muhammad, tapi menceritakan wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu dia selain atau tidak lain adalah sebagai seorang nabi. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum beliau ada rasul-rasul yang lain. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tidaklah Muhammad itu tidak lain adalah salah seorang bapak di antara bapak-bapak kalian, ya, dan seterusnya. Ada banyak sekali ayat-ayat yang menyebut Nabi Muhammad itu bukan dalam konteks panggilan Allah kepada beliau. Semua panggilan Allah kepada beliau itu senantiasa menggunakan kalimat ya ayyuhan nabiyyu atau ya ayyuhar rasul. Ini menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan, ya, melalui ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya, bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Tadi sudah kita jelaskan makna bersolawatnya Allah kepada Nabi itu apa, dan solawatnya para malaikat itu apa. Maka kemudian Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, bersolawatlah kalian semuanya, alaihi, kepada Nabi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, wasallimu taslima, dan bersalamlah, berilah salam penghormatan oleh kalian semuanya kepada Nabi tersebut. Ini. Nah, ada beberapa lataif, ya, ada beberapa catatan yang menarik, ya, dari ayat ini yang disebutkan oleh Syekh, ya,
Ali As-Sabuni dalam tafsir Rawa'iul Bayan ini. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna. Beliau mengatakan bahwasannya kalimat ini itu dimulai dengan inna. Inna itu artinya huruf taukid. Ketika ada satu redaksi kalimat yang diawali dengan kata inna, yang artinya sesungguhnya, itu maknanya adalah bahwa kalimat yang datang setelahnya itu sesuatu yang ingin ditegaskan betul isinya. Karena apa? Karena inna itu adalah harfu taukid. Faja'al khobaru mu'akkadan bi inna ihtimaman bihi, untuk menegaskan bahwasanya isi daripada kalimat yang akan disampaikan itu adalah kalimat yang penting. Ini waji'a bil jumlati al ismiyati li ifadati dawam, dan ayat ini menggunakan kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah itu dalam Al-Quran, itu kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua jenis ya, ada jumlah ismiyah, ada fi'liyah. Ada kalimat yang didahului dengan benda, didahului dengan subjek ya, untuk menggambarkan bahwasanya apa yang ada dalam kalimat itu isinya adalah sesuatu yang sifatnya permanen. Kalau kata kerja itu biasanya kata kerja sesuatu yang ada masa waktunya. Dia mengerjakannya kapan, di mana, ya, bagaimana, itu diawali dengan kata kerja. Tapi ketika menggunakan jumlah ismiyah, itu maksudnya adalah untuk li'ifadatid dawam, menunjukkan kontinuitas, ya, kepermanenan sesuatu yang ada dalam kalimat tersebut. Dan ini nanti kemudian diperkuat dengan kata yusalluna. Ya, yusalluna sendiri itu menggunakan kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang continuous. Ya, present continuous, sesuatu yang berlangsung secara kontinu, secara terus menerus. Ini, ya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna lil isyarati ila anna hadza tsana'a ya minallahi ta'ala yatajaddadu waqtan fa waqtan 'ala dawam. Bahwasanya sholawat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya kepada Rasulullah SAW itu yatajaddadu, ya, senantiasa berulang-ulang, terperbaharui secara terus menerus, waktan fa waktan, ya, dari waktu ke waktu, alat dawami secara permanen, ya, secara terus menerus. Ini. Kemudian catatan yang kedua, ya, barangkali di antara kita ada yang bertanya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya disebutkan sudah senantiasa bersolawat kepada Nabi, lantas apa perlunya kita bersolawat kepada Nabi? Kalau di situ di ayat itu dikhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersolawat kepada Nabi bersama para malaikatnya, lantas apa gunanya kita bersolawat lagi kepada Nabi? Kan itu Allah sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mengapa lantas kita juga bersolawat kepadanya? Apakah ini tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu? Makanya di sini diungkapkan, ya, qad yaqulu qailun, mungkin saja ada orang yang bertanya, idza sallallahu wa malaikatuhu alaihi, kalau Allah dan para malaikatnya sudah bersolawat kepada Nabi, fa ayyu hajatin ila sholatina alaihi, maka lantas apa perlunya kita bersolawat kepada Nabi? Maka jawabannya adalah as-salatu alaihi laisa lihajatihi ilaiha, bahwasanya solawatnya kita kepada Nabi Muhammad itu bukan karena Nabi Muhammad itu butuh solawat kita, bukan. Bahkan, ya, harusnya kalau Allah sudah bersolawat kepada Nabi, bahkan para malaikat pun itu nggak perlu lagi bersolawat kepada Nabi. Kalau karena Nabi yang butuh salawat itu, Allah sudah bersolawat kepada Nabi, sudah cukup itu, nggak ada lagi yang perlu tambahan dari yang lain-lainnya. Ketika Allah sudah menetapkan satu hal, nggak ada lain-lain lagi yang perlu untuk ditambahkan kepadanya.
Ketika Allah sudah bersolawat kepada Nabi, para malaikat pun sebenarnya nggak perlu lagi bersolawat kepada Nabi. Itu kalau kita menggunakan logika bahwasanya Nabi yang butuh solawat kita. Ya. Tetapi ya wa innama huwa li idhari ta'zimihi alaihi salam. Ya. Tetapi solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah li idhari ta'zimihi, untuk menunjukkan bahwa kita ini menghormati Nabi, kita ini mengagungkan Nabi, kita ini ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Nabi Muhammad itu butuh kita sholawati kepada beliau, enggak. Ya. Karena Allah sudah bersolawat kepada beliau, plus para malaikat bersolawat kepada beliau. Jadi Allah perintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu bukan karena kebutuhan Nabi Muhammad atau mendapat manfaat dari sholawat kita kepada beliau, tidak, tapi adalah itu manfaatnya kembali kepada kita karena kita perlu ya menempatkan Nabi Muhammad pada posisi yang semestinya, yaitu kita mengagungkan beliau, menempatkan beliau pada posisi yang tinggi, pada posisi yang agung sebagaimana Allah menempatkan beliau pada posisi tersebut. Ya, juga liyuthibana Allahu Ta'ala alaihi, ya, dan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memberikan kita pahala ya, dengan sholawat kita kepada beliau ini. Jadi tujuan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW ya, itu adalah agar kita umatnya Nabi Muhammad SAW itu menempatkan posisi Nabi Muhammad pada posisi yang semestinya, posisi di mana Allah menempatkan pada posisi yang agung. Yang kedua adalah agar kita mendapatkan kehormatan, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas sholawat yang kita ucapkan ya. Wa takrimu ummatihi bitad'ifil ajri bis sholati alaihi, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala, balasan, penghormatan yang setimpal kepada orang-orang yang membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, sekarang kita masuk ya beberapa fadilah ya, beberapa keutamaan yang dimiliki atau yang dikandung dalam perintah sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Yang pertama ya, ada satu riwayat ya, ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Thulhah radhiyallahu anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin, suatu ketika Rasulullah SAW datang kepada para sahabatnya pada suatu hari, wal busyra fi wajhihi, dan di wajah beliau itu tergambar, tercermin ada nuansa kebahagiaan, ada rasa kegembiraan yang tercermin dari wajah beliau. Fakulna, maka para sahabat kemudian mengatakan ya, inna lanarol busyra fi wajhika, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini melihat ada tanda-tanda kegembiraan, ada tanda-tanda kebahagiaan di wajahmu ya Rasulullah. Faqala, maka beliau menjawab, innahu atani al-malaku, sesungguhnya datang kepadaku seorang malaikat. Faqala, maka malaikat itu kemudian mengatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, ama yurdika annahu la yusalli alaika ahadun illa sallaitu alaihi asyran, ya. Tidakkah engkau akan menjadi ridho wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya atau bahwasanya tidaklah seseorang itu bersolawat kepadamu sekali ya, annahu la yusalli alaika ahadun illa sallaitu alaihi asyran, tidaklah seseorang itu bersolawat sekali
illa shallaitu alaihi asyran, kecuali aku akan bersolawat kepada orang yang membaca solawat kepada Nabi itu sebanyak 10 kali lipatnya. Wala yusallimu alaika ahadun, dan tidak pula ada seseorang yang bersalam, mengucapkan salam penghormatan kepadamu sekali, illa salamtu alaihi asyran, kecuali aku akan juga berikan 10 kali lipat ya, salam kepadanya. Jadi tadi ya, tujuan sholawat itu bukan karena Nabi Muhammad memerlukan sholawat kita, tidak, tetapi bentuk keharusan kita menempatkan Nabi Muhammad pada posisi yang semestinya, dan pada sisi yang lain adalah tujuan sholawat itu agar kita mendapatkan balasan sholawat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut hadis yang tadi kita bacakan itu adalah barang siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sekali, ya Allah berilah solawat kepada Nabi Muhammad SAW, berilah keberkahan kepada beliau, berilah tempat yang tinggi kepada beliau, berilah rahmat kepada beliau, itu pada saat itu pula Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali, memberikan rahmat yang kita mintakan kepada Rasulullah itu kepada kita 10 kali lipat. Jadi ini menunjukkan betapa dahsyatnya ya, fadilah keutamaan kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Jadi ini fadilah yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis ya, yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata bersabda, inna aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang-orang yang paling utama, orang-orang yang paling aku prioritaskan ya, pada hari kiamat ya, untuk mendapatkan syafaatku itu aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawatnya ya. Jadi faedah yang kedua ya, kalau yang pertama tadi barang siapa membaca sholawat maka Allah akan berikan sholawat 10 kali lipat. Yang kedua ini barang siapa orang yang paling banyak sholawatnya kepada Rasulullah, maka orang ini adalah orang yang paling berhak, paling mendapatkan prioritas dari Rasulullah SAW untuk mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu ya, adalah orang-orang yang disebutkan namaku ya, di hadapannya, falam yusalli alayya, tetapi dia kemudian tidak bersolawat kepadaku ya. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak bersolawat, itu oleh Rasulullah disebut sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit ya, tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, sebaiknya kita tambahkan dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita mendengar orang menyebut nama Muhammad, kita bersolawat, ya, meskipun itu diulang-ulang. Ya, karena apa? Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu, orang medit itu, ya, selain ada medit dalam urusan urusan harta, tapi ada bakhil dalam urusan yang lainnya, yaitu adalah orang-orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tanpa menambahkan sholawat kepada beliau, tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi atau dari sejenisnya. Ini ya, ini beberapa fadilah yang disebutkan mengenai keutamaan kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kapan saja kita ini bersolawat? Ya. Bersolawat itu yang pertama mengenai hukum, ya, bersolawat kepada Nabi. Sebenarnya kalau kita ya mendengar perintah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil ini hanya orang-orang yang punya keimanan, orang-orang yang ngaku beriman. Orang-orang yang enggak punya iman, orang-orang yang enggak ngaku punya iman, orang-orang yang tidak menyatakan iman kepada Allah itu enggak diminta sama Allah. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan salam penghormatan. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Lantas apa hukum kita bersolawat kepada Nabi? Apakah hukumnya itu fardu, ya, wajib, atau sunnah saja, atau bagaimana? Nah, ini para ulama sudah menjelaskan ya, bahwasanya dengan adanya perintah Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, wahai orang beriman bersolawatlah kalian kepada Nabi, itu para ulama mengatakan wajib hukumnya kita ini bersolawat kepada Nabi. Ya. Ini wahadzal amru lil wujubi fatakunu sholatu ala nabi wajibah. Ya. Karena perintah itu menunjukkan kewajiban, maka kesimpulannya adalah bersolawat kepada Nabi itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi kewajiban ini ya, yang disepakati oleh para ulama itu hanya satu, yaitu minimal dalam seumur hidup seseorang itu harus pernah bersolawat kepada Nabi sekali minimal. Dan ini pasti semua muslim, semua mukmin itu sudah melakukannya. Ya, karena kita semua pasti sudah pernah membacanya dalam solawat, dalam solat kita, dan dalam berbagai kesempatan pasti pernah ya. Wa yakadul ulama'u yujmi'una ala wujubis sholati wa taslimi alaihi marratan fil umri. Para ulama hampir-hampir dikatakan menyepakati ya, ijma' mengenai wajibnya sholawat kepada Nabi dan salam kepada beliau marratan fil umri, sekali dalam seumur hidup. Ini. Nah, tetapi ya, kemudian yang menjadi perbedaan adalah apakah kita ini diwajibkan bersolawat kepada Nabi pada setiap majelis yang kita berada di dalamnya, dan atau pula pertanyaannya apakah kita bersolawat kepada Nabi itu wajib setiap kali disebutkan nama beliau, ataukah itu hanya sunnah saja. Nah, dalam kaitan ini para ulama berbeda pendapat ya. Faqala ba'duhum, maka sebagiannya ada mengatakan innaha wajibatun kullama dzukirasmun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan wajib bagi kita kalau mendengar nama Nabi Muhammad itu harus tambahkan sallallahu alaihi wasallam. Karena apa tadi? Al-bakhilu man ya dzukira atau man dzukirtu indahu, yang aku disebutkan di sisinya, walam yusalli alayya, tetapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ini. Kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat tajibu fil majlisi marratan wahidah walau takarrara dzikruhu alaihi salam fi dzalikal majlisi marrat ya. Yang wajib itu adalah kalau kita dalam satu majelis, misalnya sekarang ada pengajian ini, kemudian disebut nama Nabi Muhammad SAW berkali-kali, maka yang wajib itu adalah sekali saja minimal kita membacakan sholawat untuk Nabi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Jadi kalau minimal sekali kita sebutkan, itu tidak harus kita menyebutkannya secara terus-menerus setiap nama Nabi Muhammad SAW itu disebutkan. Ini. Tapi ada juga pendapat yang ketiga yang mengatakan yajibul iktsaru minha min ghairi taqyidin bi adadin au majlisin. Wajib bagi kita itu adalah hanya memperbanyak, tidak ada batasan. Pokoknya yang penting kita ini sebagai seorang mukmin ketika mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersolawat, ya kita bersolawat secara memperbanyak solawat itu. Makanya ada seorang ulama itu ditanya, ya, wahai Syekh, bagaimana engkau itu membedakan antara orang yang beruntung dan orang yang cilaka, orang yang celaka? Dia bilang kalau orang yang beruntung itu, kata beliau, ya kita lihat orang ini
suka bersolawat atau tidak. Kalau dia suka bersolawat itu artinya dia adalah orang yang suka melakukan satu hal yang dilakukan juga oleh Allah dan para malaikatnya. Maka itu adalah tanda-tanda kebahagiaan dia. Dan tanda-tanda kecelakaan dia adalah ketika dia tidak mau solawat. Mengapa? Karena disebutkan jelas bahwasanya Allah dan Rasulnya bersolawat kepada Nabi, kok dia tidak mau solawat. Maka ini adalah tanda-tanda kecelakaan orang ini. Karena dia tidak suka, ya, tidak senang melakukan aktivitas satu perilaku, satu perbuatan yang Allah sendiri menyatakan dia melakukannya dan bersama para malaikatnya. Ini mengenai hukum membaca sholawat. Di sini disebutkan mengenai argumentasi dari masing-masing pihak, tapi tidak perlu kita bahas. Ini. Kemudian juga di sini disebutkan pembahasan mengenai hukumnya membaca sholawat pada tasyahud dalam sholat. Para ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad, mazhab Syafi'i dan Ahmad, beliau berdua mengatakan bahwasanya wajib hukumnya dalam sholat kita itu dalam tasyahud untuk membaca sholawat. Kalau kita lupa atau kita tidak membacanya, maka kita tidak sah sholat kita. Jadi kalau kita sholat kemudian di tasyahud tidak membaca sholawat, itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad tidak sah sholat kita. Adapun dalam mazhab Malik dan Abu Hanifah, mazhab Maliki dan Hanafi, itu mereka mengatakan bahwasanya membaca sholawat pada tasyahud itu, saat kita sholat itu, annaha sunnatun muakkadatun, itu hanya sunnah muakkadah. Wa tasihhus sholatu biduniha ma'al karohati wal isaati. Tetapi sholatnya tetap sah, namun dengan catatan bahwa itu tidak disukai atau sesuatu yang buruk. Sholat kalau membaca sholawat, tidak membaca sholawat, itu dalam mazhab Maliki dan Abu Hanifah itu dikatakan sebagai sholat yang sah, tapi sholat yang buruk, sholat yang tidak disukai demikian. Ini. Kemudian ada pertanyaan lain, ada hukum yang lain, misalnya hal tajuzus sholatu ala ghairil anbiya'i alaihim sholatu wassalam. Bolehkah kita membaca sholawat kepada selain Nabi Muhammad atau para nabi-nabi yang lain? Kalau sholawat kepada para nabi itu jelas dibolehkan, para ulama ini sepakat bahwasanya sholawat itu selain kepada Rasulullah SAW itu juga dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk para nabi-nabi yang lain, dan itu menjadi syiar mereka. Makanya kalau kita menyebut para nabi biasanya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu karena menjadi syiarnya para nabi. Sholawat atau salam itu kepada para nabi dan para rasul itu adalah menjadi syiar mereka. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita menyebutkan sholawat kepada selain para nabi? Itu para ulama mengatakan kalau kita menyebutnya sebagai ikutan, sebagai dalam konteks kita bersalawat kepada Nabi, kemudian disebutkan pihak-pihak lain selain para Nabi, itu boleh. Misalnya kayak kita kalau dalam mukadimah orang khutbah atau ceramah itu kan, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum atau wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Jadi kita baca sholawat yang pertama kepada Nabi, wa ala alihi dan kepada keluarga beliau, wa sahbihi dan sahabat beliau, wa man tabi'ahu, dan barang siapa atau siapapun yang mengikuti beliau atau mengikuti Nabi, dan wa man tabi'ahum kalau kita bacanya wa man tabi'ahum, yang mengikuti Nabi Muhammad dan juga para sahabat-sahabatnya itu bi ihsanin ila yaumiddin, yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat, itu juga kita bacakan shalawat kepada mereka. Itu boleh dalam konteks membaca atau menyebutkan shalawat kepada Nabi diikutkan dengan pihak-pihak lain selain Nabi, itu boleh. Tapi kalau kita langsung saja tanpa menyebutkan Nabi, kemudian Allahumma sholli ala fulan misalnya, atau fulan alaihi salam, yang bukan Nabi, fulan sholawatullah alaihi wassalam, itu tidak boleh, itu dilarang, karena sholawat dan salam itu adalah menjadi syiarnya para nabi. Ini beberapa hal yang terkait dengan sholawat
yang bisa kita bahas. Silakan sekiranya ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, salawat yang terbaik apakah hanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sampai dengan terakhir innaka hamidum majid atau ada lagi sallallahu alaihi Muhammad ala sallallahu alaihi wasallam. Mana yang terbaik Ustaz? Ya. Dan kemungkinan kan hari Jumat itu zikir yang paling baik adalah sholawat. Nah, bagaimana ucapan-ucapan itu? Kalau kita dalam perjalanan kan mungkin perlu kita ucapkan yang terbaik tadi. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan materi kita pagi ini, saya berpikir pentingnya sebuah tafsir, tafsir Al-Quran itu. Karena kalau kita membaca kontekstual arti dari ayat tadi itu, kalau kita orang awam, pandangan kita mengatakan bahwasannya tinggian mana ini? Allah, malaikat, nabi, kayaknya sepertinya lebih tinggi nabi daripada Allah maupun malaikat. Karena saya pernah menanyakan ini juga, kalau nggak salah di sini juga tentang ayat ini. Karena latar belakang saya menanyakan itu, saya melihat video TikTok. Di TikTok itu yang diungkap adalah ayat ini juga. Dan di TikTok itu kelihatan sekali bahwasannya yang membuat video itu seolah-olah untuk orang awam yang mengatakan bahwa di dalam makna video itu saya paham sekali bahwa tujuannya dia ingin mempertanyakan ini Al-Quran ayat ini menyatakan kalau gitu lebih tinggi Muhammad dong daripada Allah dan Nabi, karena Allah saja berselawat sama Nabi, malaikat saja berselawat sama Nabi, berarti kan lebih tinggi Nabi gitu daripada Allah sama malaikat. Kelihatan videonya mengarahkan seperti itu kelihatannya. Dan kalau dibaca oleh orang awam, dilihat oleh orang awam dan dibaca ayatnya, pasti pikiran orang awam mengatakan, oh benar seperti ini kalau gitu dong ayatnya gitu. Oleh karena itu tadi Ustaz menjelaskan ternyata tafsirannya bahwa salawat Allah itu berbeda dengan salawat manusia, salawat malaikat itu berbeda dengan salawat manusia juga. Ya, kalau orang mengatakan, oh salawatnya Allah sama juga dong, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Malaikat juga mengatakan seperti itu juga. Padahal di sini bahwa Allah bersalawat itu memberikan rahmat, malaikat itu bersalawat memberikan ampunan. Kita berselawat menghormati dan mencintai Rasulullah. Hal yang sangat berbeda. Tapi di TikTok itu, di video TikTok itu yang menyebar, mungkin sudah menyebar luas sekali ya, dan dilihat orang-orang awam. Saya sendiri aja pertama melihat video itu dan membaca ayat yang tadi kita bahas tadi. Oh benar juga ya, kalau bunyinya seperti ini tanpa tafsiran, orang awam pasti akan berpikir, wah lebih tinggi Muhammad daripada Allah, daripada malaikat gitu. Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan juga bahwa mengapa dalam salawat yang ada tambahannya juga Allahumma sholli ala Muhammad dalam sholat kita ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa di situ ditambahkan ada Ibrahim juga? Saya melihat bahwasanya kelihatannya Ibrahim ini sangat istimewa sekali dalam agama Islam. Dalam artian kita ibadah haji saja juga di situ isinya tentang kehidupan Ibrahim dan anaknya Ismail dalam ibadah haji kita ya pasti. Kemudian sholat kita juga, sholat kita ternyata ada disebutkan di situ juga
Muhammad dan Ibrahim. Nah ini maknanya dalam artian makna di sini saya ingin menanyakan kedudukan Nabi Ibrahim tuh dalam Islam memang sangat tinggi sekali. Dalam artian ya memang kita melihat bahwasannya Muhammad itu berhubungan langsung dengan Ibrahim, keturunannya. Tapi kan kita ingat juga Ibrahim itu juga menurunkan nabi-nabi lain. Nabi-nabi Israel, ya Yunus, Yusuf, Ishak. Tapi kelihatannya Islam ini sangat mengagungkan Ibrahim karena memang kita punya hubungan Muhammad, Nabi kita berhubungan langsung dengan Ibrahim memang. Tapi kenapa juga tidak disebutkan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam sholat kita juga nabi-nabi lain di luar Ismail itu? Itu pertanyaan saya. Makasih dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz pagi ini telah menyampaikan satu ayat yang sangat penting yang sehari-hari selalu kita gunakan baik untuk beribadah ataupun untuk berdoa. Pertanyaan saya yang pertama adalah ketika kita membaca dalam tasahud Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, boleh enggak kalau di batin kita salawat ke nabinya itu bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ya dalam hati kita ya itu nabi-nabi seluruhnya lah gitu ya, dari mulai Adam dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua, sholawat-sholawat yang sering dibaca terutama para ibu-ibu ya di majelis-majelis taklim itu sholawatnya kan macam-macam. Nah sebenarnya mana yang lebih afdol, mana yang lebih sahih itu ya, sholawat yang harus diucapkan ya atau dilantunkan? Karena kalau di masjid saya itu di Al-Muhajirin itu ibu-ibu itu kalau ngaji sholawatnya luar biasa, ada tibil kulub, ada nariyah dan sebagainya, semua dibaca ya. Tapi setelah saya baca kitab-kitab yang lain, terutama sholawat-sholawat itu katanya itu bid'ah, apa itu betul. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, ada satu lagi, tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa Allah tidak pernah memanggil nama langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam firman-firmannya ya. Nah dalam Al-Fat itu kan ada ayat yang terakhir itu Muhammadar Rasulullah. Nah itu panggilan Allah bukan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama mengenai bagaimana atau redaksi seperti apa sholawat yang terbaik, kan gitu ya. Nah itu Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita sholawat yang mesti kita baca dalam tasyahud kita, yang seperti tadi sudah dibacakan oleh Bapak penanya yang kedua dan sudah kita hafal semuanya. Ya, itu adalah disebut dengan sholawat Ibrahimiyah, karena di situ sholawat kita sekaligus juga mengungkapkan sholawat kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah sholawat yang terbaik. Jadi sholawat yang paling baik itu adalah sholawat Ibrahimiyah, bukan sholawat-sholawat yang macam-macam itu. Nanti juga terkait dengan pertanyaan Bapak yang ketiga ya. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah SAW, bahwa sholawat yang paling baik, paling utama kan wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bersolawat kepada beliau, khususnya dalam sholat, beliau mengajarkan sholawat Ibrahimiyah tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya tadi, yang sudah kita hafal sama-sama. Itu adalah sholawat yang paling baik. Lantas bagaimana kalau ada sholawat-sholawat yang lain? Ya ini perdebatannya bisa panjang ya. Kalau saya pribadi, saya memilih kalau sholawat ya menggunakan sholawat yang Nabi ajarkan itu saja. Kalau ditanya khasiatnya apa, pasti khasiat yang diajarkan Nabi pasti paling hebat.
Nggak mungkin Nabi ngajarin kita sesuatu yang grade-nya itu grade B, C, D, grade yang A mesti. Ya. Meskipun ada banyak sholawat-sholawat macam-macam, ada sholawat Fatih, sholawat Akhir, yang itu nanti perdebatannya panjang. Apakah itu masuk kategori bid'ah atau tidak? Nah, itu panjang perdebatannya. Ya. Tapi intinya sebenarnya adalah sholawat itu selama isinya adalah isi yang tidak bertentangan ya, dengan nilai-nilai syariat yang lain, ya, itu tidak masalah mau sholawat apapun. Ya. Dan yang paling inti daripada sholawat itu adalah ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala nabiyina atau sayyidina atau ala Muhammad. Ya. Itu yang intinya itu, karena mengandung kalimat sholli di situ. Ya Allah, berilah sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau mau lengkap wasallim, ya Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Allahumma sholli wasallim ala nabiyina Muhammad misalnya. Itu sudah mencukupi perintah dari tadi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan bersalamlah kalian kepadanya. Saya pribadi kalau apa namanya, kan ada hadis Nabi Muhammad ya yang memerintahkan kita itu kalau pagi dan sore itu dianjurkan untuk selalu membaca sholawat minimal 10 kali 10 kali. Itu ada hadisnya ya. Apa namanya, anjuran kita untuk bersolawat setiap pagi sore itu 10 kali 10 kali. Itu ada diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya. Ini hadisnya disahihkan oleh atau dihasankan oleh banyak ahli hadis ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholla alayya hina yusbihu ashron, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali di pagi hari ya, wa hina yumsi ashron, dan pada sore hari 10 kali, adrokathu syafaati yaumal qiyamah, maka dipastikan dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi salah satu cara kita untuk agar bisa mendapatkan syafaat Nabi itu membaca sholawat setiap pagi 10 kali minimal ya, pada sore hari 10 kali. Nah kalau kita membaca tadi yang sholawat Ibrahimiyah itu kan panjang. Kalau kita misalnya 10 kali kok berat banget, udah ngambil yang pendek aja, Allahumma sholli wasallim ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi misalnya gitu aja, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim gitu misalnya. Itu bisa ngambil yang pendek, itu sudah memenuhi tuntutan kita untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi. Allahumma sholli wasallim ala nabiyina Muhammad, itu sudah cukup. Tapi kalau yang paling mantep tadi yang sholawat Ibrahimiyah tadi apa, yang menyebut Nabi Ibrahim tadi, bisa dipahami ya Bapak untuk pertanyaan pertama. Itu sekaligus juga tentang macam-macam sholawat tadi. Ya kita nggak masuk ke perdebatan itulah mengenai bagaimana sholawat-sholawat yang lainnya. Banyak sekali macam-macam sholawat. Intinya adalah kalau kalimat itu ya mengandung makna tadi sholawat, kemudian isi yang lain tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat, itu ya tidak masalah ya. Tapi yang paling baik adalah wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika ditanya para sahabat, bagaimana sholawatku kepadamu pada sholat, itu Nabi Muhammad mengajarkan sholawat Ibrahimiyah ya, sholawat yang Allahumma sholli ala Muhammad yang tadi disebutkan oleh Bapak penanya yang kedua, dan juga kita sudah hafal semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi ya perbedaan antara sholawat Nabi, sholawatnya Allah, para malaikat dan kita, itu sudah kita bahas, jadi sudah dimengerti ya bahwa memang perlu kita itu mengkaji tafsir, itu perlu ya, karena tanpa tafsir itu kita bisa menerjemahkan atau memaknai ayat secara semena-mena, terserah kita, sepemahaman kita terserah. Tapi itu tidak boleh ya, maka dari itu kita rujuk ya kitab-kitab, kita rujuk pendapat para ulama yang mendapatkan ya apa namanya transformasi ya, apa transmisi ya, rentetan ilmu dari Nabi pada para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, dan dari situlah kita memahami satu ayat ya seperti apa seharusnya kita memahaminya. Itu ya. Kemudian apalagi tadi ya, mengapa kita menyebutkan Nabi Ibrahim? Ya, ini pertanyaan ini sudah sering juga ya dibahas ya, dalam apa namanya literatur itu apa namanya. Memang pertanyaan itu tidak hanya muncul dari Bapak saja ya. Sebenarnya memang sudah banyak orang yang mempertanyakan, kenapa sih kita harus apa namanya bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Nah itu ada banyak argumentasi yang disampaikan oleh para ulama ya. Mengapa Nabi Ibrahim SAW ya, dikhususkan
sholawat itu selain kepada Nabi Muhammad juga kepada Nabi Ibrahim. Itu ada banyak alasan ya. Yang pertama adalah ya, Nabi Ibrahim itu merupakan nabi yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi yang jadi kalau jumlah nabi dan rasul itu menurut satu riwayat ada 124.000 nabi dan rasul. Meskipun riwayat ini diperdebatkan sahih tidaknya. Dari 124 nabi dan rasul itu ada 313 rasul. Dari 313 rasul itu ada 25 yang wajib kita percayai yang ada dalam Al-Quran ya. Kalau itu jelas. Dari 25 itu ada 5 ulul azmi, nabi-nabi utama yang punya keistimewaan, punya azimah, kekuatan jiwa yang luar biasa. Itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ada 5. Nah dari kelima nabi yang terpilih tadi, itu paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang alasan pertama ya, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya, Nabi Ibrahim itu adalah menjadi bapak para nabi yang datang setelahnya. Jadi hampir seluruh nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim itu mayoritas adalah menjadi anak turunnya Nabi Ibrahim. Jadi kebaikan para nabi itu juga kembali kepada Nabi Ibrahim. Ini alasan yang kedua. Kemudian Nabi Ibrahim itu juga adalah seorang nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti milahnya, mengikuti syariatnya. Itu ada dalam surat An-Nahl ayat 124 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Tsumma auhayna, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ilaika kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar kamu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Jadi syariat yang kita jalankan sebagai umat Nabi Muhammad itu banyak sekali yang mengadopsi ya, daripada milahnya Nabi Ibrahim alaihis salam ya. Tadi Bapak penanya tadi sudah menyebutkan bagaimana mulai haji ya, berkorban, khitan, dan seterusnya, itu banyak sekali yang mengikuti Nabi Ibrahim. Itu juga disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 68 ya, inna aulan nasi bi Ibrahim alladzina taba'u wa hadan nabi walladzina amanu ya. Itu. Kemudian yang lain ya, alasan yang lain mengapa kita juga sholawat itu ya, yang Rasulullah SAW ajarkan itu juga mencakup Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad itu juga adalah seorang nabi yang hasil daripada doanya Nabi Ibrahim. Ya. Itu Nabi Muhammad itu sendiri adalah beliau merupakan hasil doanya Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim kan salah satu doanya itu kan apa itu? Rabbana ja'al hadzal balada aminan. Apa itu ayatnya itu? Kemudian wab'ats fihim rasulan ya. Dan bangkitkanlah di antara mereka nanti adalah seorang rasul. Jadi datangnya Rasulullah SAW itu adalah bagian dari doanya Nabi Ibrahim. Dan ada banyak beberapa argumentasi yang disebutkan oleh para ulama mengenai mengapa ya, sholawat itu juga mencakup sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ada beberapa alasan itu. Kemudian yang berikutnya mengenai apa tadi? Apa? Ya sebaiknya tidak perlu Pak, karena memang di situ jelas sekali ya, kita mengkhususkan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan K itu adalah engkau seorang ya. Ya, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, kata Nabi itu juga tunggal di situ, assalamualaikum, semoga salam sejahtera kepada engkau ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kita membayangkan nabi-nabi yang lain. Kita tidak disyariatkan di situ untuk
bersalam kepada nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau diceritakan itu kan kisahnya dalam Isra Mi'raj itu ya. Itu ceritanya panjang nantilah itu. Kemudian ya saya ingat juga yang pertanyaan Bapak mengenai tadi ya Muhammadun Rasulullah dalam surat Al-Fatih itu kan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama bainahum ila akhiril ayah. Itu bukan panggilan tapi sebuah berita. Muhammadun, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, seorang Rasulullah ya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad ini itu adalah asyiddau 'alal kufar, sifatnya orang-orang yang keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, yang punya kasih sayang sesama mereka. Itu bukan panggilan, tapi berita sebagaimana ayat yang tadi sudah di surat Al-Imran misalnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Tapi setiap kali disebut Muhammad, meskipun di situ sifatnya berita, pasti ada sifat yang di situ memberikan tambahan atribut kepada beliau. Seperti tadi wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu illa rasulun, kecuali seorang rasul. Muhammadun, Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya, itu tadi. Ya, jadi tidak pernah ya sekali lagi dalam Al-Qur'an itu. Makanya kalau kita menerjemahkan ya perintah-perintah Allah yang tidak menyebutkan nama ya kepada Nabi, itu sebaiknya ya jangan artikan wahai Muhammad, tapi wahai Nabi atau wahai Rasul. Misalnya wa'mur misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu kan perintah Allah kepada Nabi. Itu jangan terjemahkan dan dakwahkanlah atau dan panggillah dan serulah wahai Muhammad, bukan, tapi dan serulah wahai Nabi, dan serulah wahai Rasulullah. Kenapa? Karena Allah SWT tidak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya dalam Al-Quran ya. Namanya disebut itu adalah dalam konteks pemberitaan, dalam konteks pemberian informasi. Wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama dan seterusnya itu. Ada yang belum terjawab tadi, Pak? Udah ya? Baik Bapak Ibu sekalian, dengan ini kita cukupkan saja kajian pada pagi hari ini. Namun itu saya ingin bacakan sedikit lagi ya beberapa fadilah yang menjadi pelengkap mengapa kita sangat dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi ya. Ini bersolawat tadi sekali lagi ya, man shalla alayya marrotan sallallahu alaihi asyron, barang siapa bersolawat kepadaku sekali maka Allah akan bersolawat kepada orang ini 10 kali lipat, 10 kali. Itu artinya kalau Allah sudah memberikan solawat kepada seseorang itu selesai masalah. Makanya salah satu ya nasihat ya, para alim, para ulama kepada orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang menghadapi satu hajat yang penting, itu memperbanyak solawat. Mengapa? Karena barang siapa bersolawat sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau Allah sudah solawat kepada seseorang, sudah tadi ya, memberikan rahmatnya, memberikan barokahnya kepada seorang, itu selesai masalah. Maka sekali lagi, salah satu wasilah, salah satu cara kita ya, menghadapi masalah, menghadapi hajat kita yang banyak, itu adalah dengan memperbanyak baca solawat. Dan itu terbukti banyak sekali orang yang mendapatkan pertolongan Allah itu karena solawat. Banyak orang cerita itu nyetir misalnya, sambil nyetir itu terus bersolawat itu ya, sampai pada situasi di mana dia tertidur itu dia masih ini apa? Saya pernah mendengar guru saya dulu pernah begitu ya, memperbanyak solawat begitu, nyetir itu ngantuk, sempet selep gitu ya, agak beberapa ini mobil masih jalan sesuai dengan arahnya, ya, karena mungkin itu adalah bagian dari faedah atau fadilah membaca sholawat, karena man sholla alayya marrotan sallallahu alaihi asyron. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini sebagai penegasan agar kita mau banyak membaca sholawat ya. Man sholla alayya hina yusbihu, tadi sudah saya bacakan ya, asyron wa hina yumsi asyron adrokathu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku pada pagi hari 10 kali dan pada sore hari 10 kali, maka wajib ya, baginya mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaat, perbanyaklah baca sholawat, minimal 10 kali pagi, 10 kali sore hari.
Kalau nggak bisa baca sholawat Ibrahimiyah secara lengkap, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Udah, ulang lagi sampai 10 kali. Ya, itu yang kedua, fadilah yang kedua. Kemudian fadilah yang ketiga, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra shalawatin. Barang siapa yang sekali bersalawat kepadaku, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Wa hatta anhu asyra khati'atin. Dan Allah akan menggugurkan atau menghapuskan baginya 10 kesalahan. Wa rafa'alahu asyra darajatin, dan Allah akan mengangkat 10 derajat. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Wa huwa fi sahihil jami', ini juga ada dalam sahih jami'. Jadi dikategorikan hadisnya hadis sahih. Ini. Ya. Kemudian yang terakhir ya, yang tadi sudah kita bacakan, inna aulan nasi biyaumal qiyamati aktsaruhum alaihi salatan. Orang yang paling utama, paling prioritas mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah aktsaruhum alaihi salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini barangkali kajian kita dari ayat surat Al-Ahzab ayat 56 yang isinya adalah anjuran kepada kita semuanya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tasliman katsira. Ya, Allah bersalawat kepada beliau, para malaikat juga bersalawat kepada beliau, dan itu dilakukan terus-menerus karena menggunakan fi'il mudhari'. Maka kalau kita ingin jadi orang yang bahagia, orang yang baik, orang mukmin sejati, ya kita terus-menerus juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal pagi hari kita baca 10 kali, sore hari 10 kali, lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Kapanpun kita berada, selain zikir la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Jangan lupakan juga salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Barangkali ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah karena keterbatasan dan kebodohan saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.